Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di sharing ke-7 Bicara Passion yang pada kesempatan kali ini berkolaborasi dengan Evington Books. Perkenalkan sebelumnya, saya Priska Marsila yang akan menjadi moderator dan membersamai teman-teman semua untuk sharing bersama kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita selama kurang lebih 90 menit ke depan. Senang sekali ya rasanya melihat antusiasme teman-teman yang sudah hadir di ruang Zoom malam ini. Boleh deh sebelum kita memperkenalkan dua narasumber kita malam ini. Kita absen dulu dari mana aja nih yang hadir malam ini. Ada yang dari Bandung, Hadir Teh Bandung. hadir Teh Novi. Ada Teh Ayu. Dari mana Teh Ayu? Atau Kak Adiksi? Aku Bandung teh, tapi Bandungnya Barat, Bandung Barat. Oh, Bandung Barat. Oke. Kak Sarah, Kak Salima, Kak Fansi, dan Kak Ayu. Dari mana nih? Oh, dari Jakarta. Kak Fansi dari Jakarta. Kak Ayu dan Kak Salima. Oke, mungkin nanti bisa di kolom chat aja ya. Nah, eh, ternyata ada yang dari luar Bandung juga ya. Nah, mungkin di sini juga ada yang baru pertama kali ikut sharing bersama Bicara Passion ya. Dan belum tahu apa sih Bicara Passion ini. Nah, di sini ada salah satu founder dari Bicara Passion yaitu Teh Novita. Mungkin Teh Novita bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dan sedikit memperkenalkan apa itu Bicara Passion ini. Silakan Teh. Suaranya Teh masih di mute. Yut. Terima kasih Teh Priska. Selamat sebelumnya untuk Ibu Tiwi, Teh Fogi. Malam ini terima kasih banyak juga sudah mau berbagi ya di kesempatan malam ini. Salam kenal dari Novita yang dapat kesempatan dari Teh Tiwi untuk bergabung di Bicara Passion. Jadi kami sudah dari bulan April berawal dari diskusi-diskusi ringan jadi berjalan tidak terasa sekarang udah sharing ke-7 dan kedepannya kami juga sangat open untuk teman-teman yang ingin semakin banyak menebar manfaat ya untuk teman-teman lainnya. Nanti kita juga akan open untuk narsum-narsum lainnya juga gitu. Kedepannya harapan kami semoga bicara passion semakin terus seperti namanya ya, bicara. Apa Teh Tiwi kalau bicara passion Teh itunya? Makin pede dan mempesona. Nah, itu dia, makin pede dan mempesona. Baik sih kalau dari Rafita paling itu aja sih Teh, gitu. Selamat malam juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Siap, hatur nuhun Teh Priska. Baik, hatur nuhun Teh Novita. Nah, Musami. jadi siap. Nah, jadi itu ya Bicara Passion itu satu wadah yang bisa mm, apa ya menampung passion-passion dari mulai dari kepenulisan, kemudian MC ya, moderator public speaking, kemudian eh, beauty class dan banyak lagi dan nanti bisa lebih berkembang lagi ya Teknovita Ya, dan semua passion harapannya jadi buat teman-teman tuh nanti ke depannya nggak ada lagi yang bingung-bingung passion. Udah kenal sama banyak passion di sini gitu. Oke, terima kasih Teh. Amin. Amin. Oke, nah teman-teman di tengah-tengah kita kan sudah hadir nih dua pencerita yang
luar biasa yang akan membagikan pengalaman menulis dan mengupas luka dan ketangguhan perempuan lewat karya mereka. Kedua penulis ini berani mengangkat tema perempuan yang bergulat dengan trauma, sejarah, identitasnya, hingga intrik sosial politik lewat karya mereka. Izinkan saya untuk memperkenalkan dulu ya kedua pemateri kali ini. Yang pertama ada Teh Tiwi Kasapela. Halo Teh Tiwi. Nah, Teh Tiwi ini adalah seorang praktisi media yang lahir di Bandung dan telah mengakrabkan diri dengan dunia literasi sejak belia. Baginya menulis adalah cara terbaik untuk memotret pengalaman hidup, pergumulan batin, hingga perjalanan mencari jati diri. Dedikasinya di dunia tulis-menulis telah membuahkan 6 buah novel, yaitu Terbakar Delusi, Gulana Rindu, Serpihan Hasrat, Utopia Gila, Dialog Sepi, dan terakhir, Obsesi Sunyi yang akan kita bedah malam ini. Selain di bidang sastra, Teh Tiwi juga memiliki minat yang besar terhadap sejarah, sehingga beliau mendirikan komunitas Temu Sejarah Indonesia pada tahun 2024. Melalui wadah ini, ia berupaya menjadikan narasi masa lalu terasa lebih hidup dan relevan bagi generasi masa kini. Selain itu, Teh Tiwi juga aktif memberikan konten-konten tentang edukasi sejarah, catatan perjalanan, dan eksplorasi pribadinya di TikTok dan Instagram @tiwikasavela. Kemudian penulis yang kedua ada Teh Fogi. Halo Teh Fogi. Halo, Nah, ini saya memperkenalkan Teh Fogi ya. Nama lengkapnya adalah Teh Fogi Fauziah Ferdiana atau dikenal dengan Fogi FF. Lahir di Solo dan sekarang tinggal di Bandung ya Teh. ya betul. Nah, beliau adalah seorang penulis yang mengawali karir menulisnya lewat buku anak dan buku pengayaan pada tahun 2011 dan telah menerbitkan beberapa novel, cerpen, serta antologi cerpen. Ini karya-karyanya banyak banget ya. Dan juga selain menerbitkan novel dan cerpen, Teh Fogi juga memenangkan beberapa kompetisi penulisan nasional. Di antaranya yang terbaru adalah juara satu Festival Menulis Elunar yang membuahkan novel pertamanya, Body dan Zainab Playlist pada tahun 2023. Kemudian juara lomba esai kesehatan mental Klik Media pada tahun 2022. Selain itu juga menjadi juara kompetisi menulis 500 juta Falcon dan Quickku yang membuahkan antologi novela Sepotong Kisah di Balik 98 dengan judul Sulur Waktu pada tahun 2023. Untuk buku-bukunya yang sudah terbit juga cukup banyak teh, ada berapa ini? Punya yang terbaru ada novel Braga Faris Vanjava, kemudian antologi novela Sepotong Kisah di Balik 98, buku Self Improvement, Melihat Lebih Jernih, memoir seorang penulis menghadapi anxiety, novel Badi dan Zaina, Reborn, kemudian novela Puspa Pohaci, ada juga kumpulan esai merayakan menopause dengan progresif, dan yang terakhir, yang terbaru adalah novel Borasih yang akan kita bahas malam ini. Selain menulis novel, cerpen, dan esai, dan ia ikut lomba juga, Tevogi juga aktif menulis artikel dan esai di berbagai media, seperti di magdalene.co, bandungbergerak.id, digitalmama.id, dan hanyawacana.id. Untuk riwayat pekerjaan, sekarang beliau memimpin redaksi media daring ya Teh Pogi, relasiquali.com, dan juga mengelola web www.halamanhalimun.com dan melihatlebihjernih.com. Kemudian juga mengelola penerbitan Effington Books bersama Valen Mustamin. Wah, ternyata kedua narasumber kita malam ini sangat
keren-keren ya pengalaman dan karya-karyanya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Teh Tiwi dan Teh Fogi atas kedua karya barunya ini yang akan kita bahas malam ini. Iya. Nah, saya ini ya, nah kan tokoh perempuan yang akan kita bedah malam ini tuh tokoh dari novel Borasih, karya Teh Fogi, dan Obsesi Sunyi, karya Teh Tiwi. Sebelum membedah bukunya, mungkin saya ingin tahu dulu nih, Teh Tiwi dan Teh Fogi tentang pengalaman kepenulisannya. Bisa diceritakan bagaimana awal menjadi penulis dan proses atau lika-likunya sebagai penulis perempuan selama ini. Dan juga mungkin bisa dikaitkan pengalaman kalian gitu ya dengan kondisi perempuan pada umumnya yang kalian temui atau dengar ceritanya. Boleh mungkin dari Teh Fogi terlebih dahulu. Iya, enggak. Nuhun, Priska. Eh, Kalau untuk pengalaman menulis, sebetulnya menulis itu udah kayak bagian dari panggilan jiwa dari kecil gitu ya. Senang nulis dari usia sekolah dasar, terus mulai ikut-ikut apa ya, lomba puisi, lomba bikin puisi, lomba mengarang itu dari sekolah dasar gitu. Nah, tapi seiring waktu, mungkin setelah lulus kuliah malah hobi itu sempat sempat tersimpan dulu gitu ya, sempat pending dulu, eh, nggak lagi apa ya, nggak lagi saya eksekusi karena ada pekerjaan lain gitu. Nah, salah satunya ya saya kan bergerak di industri kecantikan gitu dulu. Terus kemudian tapi si apa ya, passion menulis itu masih tetap ada. Nah, mungkin nanti mau cerita juga sebetulnya yang mendorong lahirnya novel Borasi itu juga dari pengalaman-pengalaman bergerak di industri kecantikan gitu ya. Nah, apa yang menggerakkan saya menulis dan eh, apa tadi kaitannya dengan kondisi penulis perempuan ya, dengan isu-isu perempuan saat ini. Sebetulnya kalau saat ini kita tuh sudah sangat enak gitu ya, udah sangat terbuka sekali gitu kesempatan untuk penulis-penulis perempuan eh mengaplikasikan keinginan, passion, hasrat menulis gitu ya di dalam wadah baik itu media cetak ataupun media digital gitu. Eh, Terus juga konsumen pembaca sudah mulai banyak mengapresiasi perempuan penulis gitu ya. Eh, saya pikir kalau tantangan dari industri penerbitan, industri buku ini untuk penulis perempuan sih kayaknya sama aja dengan penulis, ya, pokoknya genderless ya, nggak ada hubungannya dengan gender sebetulnya kalau tantangan itu gitu. Lebih ke tantangannya adalah industri buku saat ini gitu. Industri buku saat ini yang memang sedang sedang mengalami banyak guncangan. Pertama karena ada pembajakan gitu ya, makin maraknya pembajakan. Terus kemudian juga harga bahan baku yang mahal gitu. eh itu sih mungkin. Jadi kalau pengalaman menulis, tadi kan sebetulnya di Porto tuh dari 2011. Sebelumnya saya juga sudah menulis sebetulnya dari 2009. Dulu tuh ada penerbit Armiko namanya gitu. Saya sempat nulis buku-buku pengayaan, buku pelajaran dari tahun 2009 gitu. Dulu dipegang sama agensi, jadi ada beberapa orang penulis yang membuat tulisan-tulisan pengayaan dan apa ya, buku untuk anak usia baca gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya share, Priska. Baik, terima kasih Teh Fogi. Sekarang bagaimana nih kalau Teh Tiwi sendiri pengalaman kepenulisannya? Kalau pengalaman kepenulisan ya, sebetulnya aku tuh suka nulis dari kecil. Jadi hampir setiap hari aku selalu nulis diary menceritakan pengalaman aku mungkin dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang aku nulis diary setiap hari. Nah, jadi kalau dihitung mungkin ada belasan diary ya dari tahun demi tahun yang mengisahkan perjalanan hidup gitu. Nah, aku tuh melihat bahwa
sebuah tulisan adalah representasi dari diri kita, kemudian juga sebuah pengingat. Mungkin waktu bisa berjalan dengan cepat gitu kan. Tapi kadang-kadang ya kita suka lupa apa sih yang terjadi di masa lalu gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan dalam hidup. Dan aku rasa kalau misalnya kita melewatkannya begitu saja, ya sudah terlewat. Beda hal kalau misalnya kita menjadikan pengalaman-pengalaman dalam hidup itu adalah sebuah kenang-kenangan. Nah, akhirnya untuk mengenang semua perjalanan hidup, selain menulis diary, aku juga menulis novel. Jadi memang novel yang aku buat itu banyak terinspirasi dari pengalaman pribadi ya, baik pengalaman yang menyenangkan atau pengalaman yang eh, tidak enak. Tapi banyaknya sih memang lebih pada pergumulan perasaan ya. Jadi mungkin ada novel yang fokus pada part kehidupan gitu. Seorang tumbuh kemudian menjalani hal apa. Nah, kalau misalnya orang baca novel aku tuh lebih banyak pergulatan dengan batinnya sendiri, entah itu galaunya, rasa happy-nya, kebimbangannya. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan perasaan yang mungkin juga pernah aku punya dan aku tuangkan ke dalam novelku itu. Makanya banyak orang yang suka nanya sih kalau misalnya baca novelku teh, ini pengalaman pribadi kamu ya gitu. Yang mana sih yang aslinya gitu? Atau orang baca novel tuh langsung, tapi beneran ini kejadian sama hidup kamu. Itu tuh adalah hal yang sering sekali gitu ya, aku terima dari komentar orang-orang yang sudah membaca novelku. Karena memang kalau bisa dibilang curhat sih, tapi curhatnya ya bisa 50%, bisa 70% gitu. Jadi menulis itu seperti healing ya, atau menuangkan kegelisahan di dalam diri. Jadi kalau misalnya lagi galau nih, atau mungkin ada perasaan yang meluap-luap di dalam dada, biasanya aku menulis. Jadi kalau misalnya sempat ada momen, aku nulis banyak. Itu karena memang sedang banyak yang dipikirkan gitu. Termasuk juga novel Obsesi Sunyi itu. Itu juga berasal dari pengalaman mungkin pemikiran-pemikiran atau kegalauan selama 4 tahun terakhir ya. Karena novel itu ditulis di tahun 2022, kemudian diterbitkan di tahun 2026 sekarang. Awalnya sih itu untuk dokumentasi pribadi saja, tapi berhubung sudah ada beberapa teman yang menanyakan, katanya pengen baca novel aku lagi gitu. Akhirnya ya sudah deh, kita terbitkan saja ya gitu, at least untuk mendokumentasikan ya kehidupan, sekaligus juga ya untuk ya mungkin ada beberapa yang ingin menikmati bagaimana cara aku menuangkan sebuah cerita dari pengalaman pribadi. Begitu, Priska. Oke, berarti emang berasal dari keresahan pribadi atau apa ya, pergumulan tadi ya, pergumulan batin pribadi, kemudian dituliskan awalnya dari diary hingga menjadi sebuah karya fiksi ya, Teh. Betul, Begitupun betul. Teh Fogi ya, pasti ada keresahan dari pribadi, kemudian melihat kondisi sosial yang seperti ini, atau misalkan pengalaman dari pribadi juga pasti mempengaruhi karya-karya Teh Fogi ya. Iya, banget. Kayaknya memang eh, kayak keresahan memang yang jadi penggerak cerita ya Hmm, kalau hmm, penulis fiksi mah ya. Jadi apa yang bikin dia apa namanya resah gitu, dia pikirkan, tapi bagaimana cara menyampaikannya, kayaknya memang caranya dia itu yang menulis lewat fiksi. Tadi aku sepakat sama Tiwi. Jadi sebetulnya novel itu menggambarkan diri kita gitu. Menggambarkan diri kita. Entah itu yang kita lihat gitu dari problemnya orang lain gitu atau yang problem yang kita alami sendiri. Kadang kan orang jadi nanya gitu, ini memang benar kejadian sama kamu gitu. Tapi pasti pasti memang ada irisan irisan diri penulis dalam setiap cerita gitu, di hmm. dalam cerita fiksi. Oke, nah mungkin kita bisa beranjak ke karya nih, ke karyanya yang terbaru yang akan kita bahas malam ini. Mungkin bisa memperkenalkan dulu ya secara gambaran besarnya novel Borasi dan Obsesi Sunyi ini. Barangkali di sini teman-teman ada yang mungkin belum beli bukunya atau baru beli tapi belum selesai baca. Termasuk saya juga ya belum selesai baca. Nah, bisa
bisa dijelaskan apa sih tema yang diangkat dari masing-masing novel dan apa latar belakang eh, lahirnya novel ini? Mungkin bisa dari Teh Fogi terlebih dahulu. Jadi novel ini tuh ditulis sebetulnya naskahnya tuh udah lama, udah dari 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi kumpul-kumpul gitu, belum diselesaikan. Salah satu naskah mangkrak saya yang lumayan cukup lama gitu ditaruh gitu ya. Nah, ketika menuliskan ini, saya tuh ada ada apa ya? Ada semacam kegelisahan gitu soal industri buku gitu, industri buku. Kenapa ya industri buku tuh selalu mengkotak-kotakan, selalu terjebak pada pengkotak-kotakan genre gitu, genre ini, genre itu gitu ya. Sementara saya tuh seneng lintas genre gitu, lintas genre ya. Jadi sebetulnya kan penulis tuh bebas banget gitu untuk menulis. Dia sukanya sains gitu, dia sukanya budaya, dia sukanya sejarah gitu. Nah, di saat yang sama, saya tuh lagi seneng-senengnya baca Umberto Eco, salah satu bapak semiotika yang kebetulan juga menulis karya fiksi, yang beliau itu termasuk salah satu pendobrak gitu ya, penulis pendobrak yang melepaskan pengkotak-kotakan genre gitu. Jadi dia ada crime di dalamnya gitu, ada masalah agama gitu, ada sejarah, politik, sains gitu. Nah, saya tuh mau mencoba untuk menuliskan itu di naskah Borasi ini. Tentang apa? Jadi eh, Borasi ini adalah sebetulnya basicnya sih drama ya, drama romantika, terus juga ada crime gitu di dalamnya, terus ada masalah intrik politik, kekuasaan dari industri kosmetik, namanya Lulur Borasi gitu ya. Lulur Borasi ini eh, ada resep kuno di zaman dulu gitu, tahun. Jadi ini fiksi ya, ini fiksi. Di situ ada timelinenya dari sekitar tahun 1925 kalau tidak salah, 1925. Terus untuk world buildingnya sendiri fantasi, namanya Desa Ciambarang gitu. Desa yang dalam imajinasi saya tuh ada bentukannya kayak Banyuwangi dan Cirebon gitu, tapi ada Sundanya juga gitu ya. Jadi itu semua fantasi saya gitu untuk membangun world buildingnya, universe-nya Borasi gitu. Nah, ada pabrik pabrik Borasi, terus kemudian belum ada pabrik Borasi, maksudnya ada eh, pembuatan resep lulur Borasi yang diwariskan dari masa ke masa gitu di zaman dulu. Terus kemudian ada dua orang sahabat beda keluarga gitu ya. Ada dari Trah Wirasandi dan Trah Galinggih gitu. Mereka bersahabat. Terus kemudian ketika ada laki-laki masuk ke dalam persahabatan ini gitu ya, ini tuh mulai jadi kompleks gitu. Nah, ini saya mencoba untuk menceritakan relasi kuasa gitu. Ketika ada unsur patriarki masuk, perempuan tuh udah nggak bisa apa-apa gitu, apalagi saat itu ya. Jadi yang memiliki kuasa untuk apa ya, memanage pabrik gitu, itu hanya laki-laki. Padahal kan kosmetiknya kosmetik perempuan gitu ya, kosmetik perempuan, peruntukannya juga untuk perempuan, tapi perempuan dilarang untuk memiliki pabrik ini gitu. Pokoknya intriknya antara dua terah keluarga yang berebut resep aslinya Borasi gitu. Padahal ini memang sebetulnya bikinan dua sahabat itu. Nah, eh, ada namanya Sekar Galinggi dan Sinum Wirasandi. Sampai akhirnya bergulirnya waktu ke zaman sekarang gitu. Akhirnya kan bermusuhan nih Terah Wirasandi dan Terah Galinggi. eh, Masing-masing punya anak perempuan, tapi nggak bisa apa-apa juga. Bahkan di saat ya sekarang udah mulai egaliter, tapi masih masih nggak bisa apa-apa gitu. Karena memang prinsip-prinsip primordial gitu ya, feodalnya masih ada gitu dari moyang-moyangnya, dari bapak-bapaknya gitu. Dan harus turun ke laki-laki. Nah, intriknya sebetulnya kurang lebih seperti itu. Cuman balutan-balutan apa ya, kisah yang mengiringi intrik ini ya macam-macam, ada ekofeminisme gitu ya. Saya coba untuk gimana eh, menyuarakan bahwa alam itu sebetulnya sudah memberi banyak gitu ke manusia gitu ya. Terus juga soal femisida juga ada gitu. Ketika salah satu tokoh utama
ini spoiler nggak ya? Ada ada eh, yang dibunuh gitu ya. Terus kemudian eh, romantikanya juga ada gitu. Crime ada, politik ada, ya pokoknya lintas genre lah pokoknya di dalamnya. Intinya intinya cerita Borasi ini tentang pabrik kosmetik, industri kosmetik yang eh yang apa ya menarasikan, mencoba untuk menarasikan kembali kuasa perempuan atas tubuh mereka sendiri gitu. Mereka memiliki eh, kuasa atas tubuh personal mereka, atas mimpi-mimpi mereka juga. Mereka juga punya suara untuk apa ya? Untuk persoalan industri gitu, industri kecantikan gitu khususnya. Itu mungkin ya kurang lebih si isi ceritanya. Oke, makasih Teh Pogi. Berarti sangat kompleks sekali ya sebenarnya si tema yang diangkat dalam novel Borasi ini. Kemudian kita ke Teh Tiwi. Kalau tadi Borasi kan menceritakan tentang bagaimana perseteruan dua keluarga terhadap satu ramuan kosmetik gitu ya, ramuan lur Borasi itu. Kalau di Obsesi Sunyi sendiri itu tema yang atau gambaran besarnya itu seperti apa sih yang diangkat di novel Obsesi Sunyi ini? Iya, jadi untuk obsesi sunyi, mungkin yang aku highlight adalah terkait kebebasan sebagai seorang perempuan gitu. Kan kadang kita sebagai perempuan, baik langsung ataupun tidak langsung ya, masih banyak stigma lah bahwa ya perempuan harus A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Kadang kita untuk mengejar apa yang kita inginkan tuh selalu terhambat dengan berbagai faktor. Mungkin kita ingin misalnya memiliki pendidikan tinggi atau pergi jauh dari sebuah rumah gitu ya. Rumah kita mungkin ada yang tinggal di Bandung, ada yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di mana, terus kita ingin pergi merantau. Tapi ternyata situasi yang ada itu tidak mendukung. Entah itu misalnya orang tua yang ingin ditemani, entah itu kekhawatiran orang tua yang seharusnya perempuan ketika menginjak usia hampir 30 itu harus sudah menikah, atau ketakutan-ketakutan sebagai seorang perempuan yang merasa tidak aman gitu kalau misalnya harus pergi jauh sendirian, entah itu karena faktor finansial, entah itu karena faktor-faktor yang lainnya gitu. Jadi ya sebagai seorang manusia khususnya perempuan, kita banyak dihadapkan pada kekhawatiran-kekhawatiran gitu. Meskipun kadang kita memiliki keinginan atau ya harapan untuk memiliki kehidupan yang jauh lebih bebas dan di bawah kendali diri kita sendiri, tapi ya seringkali kita terbentur oleh berbagai hal-hal itu gitu. Dan itulah yang saya tonjolkan gitu, yang aku tonjolkan di novel Obsesi Sunyi. Bagaimana di sini seorang Mela, seorang gadis sekitar usia 25 tahun yang pada saat itu dia mengalami sebuah kebosanan atau kejenuhan gitu ya, karena ya dia lahir, dia besar, tinggal di sebuah kota, kemudian dia ingin mencoba mengeksplorasi hal baru dengan mengalami kota di Jawa Timur. Hanya saja di dalam sebuah perjalanan ketika dia berpergian itu, dia mengalami sebuah kecelakaan. Terus ya ini seperti drama pada umumnya sih ya. Terus dia akhirnya jatuh cinta pada seseorang, tapi di lain sisi juga dia harus dihadapkan pada realita mungkin ibunya yang sakit dan memaksa dia untuk menikah dengan orang lain. Kemudian dia punya mimpi ingin kuliah, melanjutkan pendidikan di tempat jauh tapi terhambat juga gitu karena urusan ini, karena urusan itu dan lain sebagainya. Jadi di sini banyak konflik internal dari seorang Mela ini untuk mengejar apa yang dia inginkan gitu. Meskipun pada akhirnya banyak berkonflik ya, dia harus menyerah pada keadaan, menyerah pada ya hal-hal yang sebetulnya dia ingin melawan, tapi realitanya ya eh, eh, kadangkala kita selalu banyak pertimbangan ya, terutama juga faktor keluarga dan sebagainya. Ya dia
banyak mengalah juga, tapi pada akhirnya dia tetap mengejar impian dia dan dia melakukan apa yang dia inginkan. Mungkin yang lebih di-highlight dari cerita-cerita ini yang aku tuangkan di novel ini adalah bagaimana kita harus berani menumbuhkan keinginan untuk meraih apapun yang sudah menjadi niat dan keinginan kita, meskipun banyak sekali tantangan dan hambatannya. Dan mungkin yang sedikit di-highlight di sini adalah meskipun kita sudah hidup di abad ke-20 ya, dan bukan di zaman Siti Nurbaya, tapi realitanya, pada kenyataannya, sebagai seorang perempuan, kadang kita selalu ditekan oleh keluarga untuk menjadi sesuatu perempuan yang ideal dalam artian mungkin jadi perempuan harus sudah menikah di usia sekian, kalau tidak di acara kumpul keluarga kita selalu ditanyakan kapan menikah. Tapi pada akhirnya pertanyaan itu tidak berhenti di sana gitu kan. Setelah kita menikah nanti ditanya lagi kapan punya anak, sudah punya anak satu ditanya lagi kapan punya anak lagi. Nah, di beberapa keluarga mungkin meskipun tidak semuanya ya, hal-hal seperti itu masih menekan perempuan gitu, seolah-olah sesukses apapun seorang perempuan ketika dia punya karir, dia punya kemampuan dalam berbagai hal, ketika dia tidak bisa menjadi seorang istri atau tidak bisa menjadi seorang ibu, dia dianggap bukan perempuan yang seutuhnya. Padahal kalau yang saya yakini sendiri sebagai seorang perempuan, dia juga punya kebebasan. Apakah dia mau menikah, tidak menikah, dia mau memilih karir, atau dia mau memiliki pendidikan yang sangat tinggi. Nah, itu sebenarnya adalah sebuah kebebasan. Sayang sekali, kadang-kala lingkungan masih menekan perempuan. Jadi meskipun perempuan itu sudah punya keinginan untuk bebas, kadang-kadang dia selalu terhambat dan dia harus melewati hal itu yang meskipun terlihat sederhana ya, tapi tidak selalu mudah gitu. Dan mungkin banyak perempuan yang pada akhirnya harus menyerah karena banyak didorong dan ditekan oleh keluarga dan lingkungan sekitarnya. Mhm. Ini juga isunya sangat menarik ya karena tadi ya tentang pemikiran-pemikiran kolot gitu yang ternyata masih banyak dialami oleh perempuan-perempuan masa kini seperti tadi masalah perjodohan, kemudian pergulatan batin antara harus menurut kepada orang tua kepada keluarga gitu ya, tapi di sisi lain juga ingin mengejar cita-cita gitu. Nah, ini juga banyak dialami oleh perempuan-perempuan masa kini gitu. Ini juga menarik ya. Terus eh, ini yang jadi pertanyaan nih ke Teh Tiwi. Mengapa nama judul novelnya ini Obsesi Sunyi, Teh? Kan ini kayak kontradiksi gitu ya. Obsesi itu kan terkesannya menggebu-gebu, sementara sunyi itu lebih kayak santai, sepi gitu. Kenapa Teh Tiwi menggabungkan dua kata ini untuk dijadikan judul di novel yang terbaru ini? Iya, jadi kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah baca novel aku, jadi setiap kali aku buat judul itu selalu dua kata. Yang pertama ada Terbakar Delusi, terus Gulana Rindu, Serpihan Hasrat, Utopia Gila, ada juga Yak di Jolong Sepi, terus ini yang terakhir adalah Obsesi Sunyi. Jadi memang judulnya itu selalu mengangkat sesuatu yang berbau perasaan ya, karena ya tadi banyak pergulatan-pergulatan pemikiran dan juga perasaan. Kenapa obsesi? Karena ya terkadang saya membuat judul itu bukan selalu merepresentasikan dari tulisannya, tapi merepresentasikan perasaanku pada saat menulis novel atau cerita tersebut gitu. Jadi saat menulis novel itu mungkin aku memiliki beberapa obsesi-obsesi tertentu. Tapi sesuatu itu kadang tidak semua obsesi itu bisa diungkapkan di dalam kenyataan ya. Maksudnya obsesi itu kan kadang ya diasosiasikan dengan sesuatu yang negatif karena terlalu berlebihan, terlalu mengebu-ngebu dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai seseorang yang memiliki akal sehat atau punya logika, kadangkala kalau kita mengikuti hasrat keinginan atau sesuatu yang berlebihan itu kan salah dan bisa membawa pada hal-hal buruk di dalam kehidupan kita. Nah, makanya obsesi itu disandingkan dengan sunyi. Kenapa? Karena sometimes dalam kehidupan nyata, aku pun begitu, ada beberapa hal yang, wah ini sangat menarik, ini sangat
banyak lah gitu ya hal-hal yang pengen dicoba, tapi sometimes itu berbahaya dalam artian yang lain gitu. Jadi untuk menekan semua itu ya kita pendam saja gitu ya. Jadi ada sebuah obsesi, ada banyak obsesi yang pada akhirnya dia tenggelam atau dia timbul di dalam kesunyian itu. Dan mungkin salah satu untuk meluapkan sebuah obsesi yang akan berbahaya atau mungkin ya tidak baik gitu ya kalau kita mengikuti keinginan, karena kan keinginan itu ada yang positif ada yang negatif. Kebebasan itu bisa membuat kita bertumbuh atau malah menjatuhkan. Itu salah satu mengungkapkan atau menuangkan pikiran-pikiran saya adalah dengan menulis. Jadi ini adalah sebagai bentuk dari obsesi sunyi yang tertahan, jadi akhirnya menjadi novel berjudul Obsesi Sunyi gitu, Priska. Keren ya. Jadi memang sih ya kalau di psikologi juga ketika kita banyak emosi yang tertumpuk itu lebih baik disalurkan lewat tulisan ya, lewat jurnal, lewat diary tadi. Dan Teh Tiwi melakukan hal tersebut dan sampailah terlahirlah gitu ya novel Obsesi Sunyi ini. Kemudian nih, masih ke Teh Dewi. Oh ya teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya atau komentar, boleh di kolom chat atau nanti bisa raise hand ya. Nah kita lanjut lagi ke Teh Tiwi, masih nyambung dengan barusan ya. Kan di obsesi sunyi itu kita bicara soal tadi ya trauma dan pergulatan batin gitu. Menulis tentang ini saya rasa cukup menantang gitu ya kalau misalkan salah melangkah gitu bisa jadi jatuhnya tuh terlalu mendramatisir gitu atau melankoli gitu ya. Bagaimana Teh Tiwi membangun psikologi si tokoh utamanya dalam ini Mela itu ya agar itu tetap terlihat tangguh di tengah kesunyiannya, terus eh, apa sih kesulitan atau tantangan selama membuat novel ini? Kalau untuk tantangannya dalam menulis novel mungkin lebih pada ya sometimes ada writer's block juga ya, karena berbagai macam aktivitas atau kegiatan gitu. Dan menulis itu lancar kalau misalnya nggak terputus-putus. Nah, cuman sometimes suka terputus, dan karena memang cerita-cerita yang kubuat itu ada atau banyak juga terinspirasi dari kejadian nyata. Jadi kan kalau di novel itu diceritakan sosok Mela ini tuh berkeliling di Pulau Jawa ya. 90% tempat yang ditulis di novel itu adalah tempat yang pernah aku kunjungi secara nyata. Di Banyuwangi kan diceritain berapa tempat aku pernah ke sana semua. Terus dari ada Prambanan, ada ke ya sampai Banten, sampai manapun itu yang ditulis di novel itu adalah tempat-tempat yang real yang pernah aku rasakan sendiri, termasuk kota-kota di Malang, di Surabaya itu sudah pernah. Jadi bagaimana menyatukan cerita perjalanan yang nyata ini dicampurkan dengan fiksi itu membutuhkan yaitu ya mengulik-ngulik atau seperti apa, nah itu membutuhkan waktu juga. Dan ya sedikit spill aja, di novel itu kan diceritakan tentang Mela yang pergi ke Malang. Nah itu kejadian nyata juga, aku naik kereta apa, jam berapa, nyampainya jam berapa, terus main ke museum apa pertama kali, terus obrolan sama penjaga museum itu real juga. Beberapa tempat di Jakarta juga seperti itu. Nah, cuman memang di sini adalah tadi mungkin aku sambungkan dengan tokoh fiksinya seperti apa supaya menjadi satu kesatuan yang utuh dan tetap enak dibaca. Karena kan kalau menceritakan seluruhnya yang kenyataan kan jadinya bukan fiksi ya, jadinya itu seperti curhat atau juga memoir atau cerita seperti apa. Jadi memang ya ini cerita fiksi, cuman memang latarnya Cerita perjalanan aja mungkin ya. cerita perjalanannya itu nyata, cuman kisah di buku ini fiksi. Dan tokoh utamanya kan bertemu dengan seseorang yang sangat misterius dan menguras perasaan, pikiran, dan banyak hal juga gitu ya. Jadi di sini juga saya menceritakan tentang bagaimana orang yang terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya di dalam dirinya tuh banyak hal-hal yang tidak bisa kita prediksikan, dan mungkin banyak orang yang berpura-pura di hadapan banyak orang seperti karakter ABCD, padahal di belakangnya dia apa karena dia tidak percaya diri dengan dirinya sendiri. Dan kayaknya di masa kini
nggak cuma satu dua orang ya yang punya beberapa kepribadian atau memperlihatkan seperti apa karena dia itu ada sisi insecure yang dia nggak bisa coming out ke luar gitu, dan itu bisa jadi trouble ya kalau misalnya orang tidak percaya diri dengan latar belakang atau siapa dia yang sebenarnya gitu. Ya banyak ngebahas tentang keluarga juga sih, karena kayaknya seseorang tuh banyak tumbuh dan dipengaruhi oleh keluarga ya. Jadi baik si tokoh perempuan ataupun si tokoh pria ini menjadi seseorang itu atau bagaimana dia itu karena faktor bentukan keluarga gitu. Oke, menarik nih. Eh, kita beralih ke teh Vogi lagi mungkin ya. Nah, teh Vogi, saya mau eh, mengulik nih. Kan di Borasi ini kental dengan konflik terah keluarga, kemudian ada sejarahnya juga, bahkan timelinenya jauh dari tahun 1945, kemudian 1965, 1985, sampai 2025 tuh ya. Kemudian selain itu juga Teh Pogi banyak memention herbal-herbal, ada tanaman herbal yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, ini pasti memerlukan riset yang banyak gitu. Nah, seberapa banyak sih riset yang Teh Bogi lakukan untuk buku ini? Kemudian kalau ada buku yang menjadi referensi, barangkali bisa diceritakan buku apa gitu ya. Kemudian bagaimana juga cara Teh Vogi meleburkan si latar sejarah, kemudian kritik terhadap isu sosial budaya itu menjadi suatu karya fiksi yang menarik untuk dibaca. Eh, kalau referensi bacaan itu banyak sekali. Salah satunya karya fiksi orang lain gitu ya dari luar. Ada Coelho sama Umberto Eco. Terus kalau yang di dalam negeri, eh, saya tuh banyak baca Gadis Kreteknya Ratih Kumala ya. Terus kemudian, tapi sebetulnya yang membangun cerita gitu ya, yang bangun pondasi logikanya Borasi itu daftar bacaan non fiksi sebetulnya ada. eh saya tuh senang baca-baca ini apa eh, jamu-jamu gitu ya. Terus kebetulan waktu zaman masih bikin House of Beauty gitu, saya kan sempat riset, sempat bikin beberapa percobaan lah istilahnya untuk mematenkan merek gitu ya, gabungan antara industri modern dengan herb gitu, dengan herbal. Jadi dari situ mulai tahu banyak gitu soal kandungan beras, kenapa beras itu ada di bahkan ada di merek-merek terkenal ya, di apa tuh namanya pitera, ekstrak pitera gitu. Terus bagus itu untuk kekenyalan kulit gitu, kayak gitu-gitu. Itu riset lama gitu. Dan itu nggak pernah disentuh-sentuh lagi sejak nulis novel-novel sebelumnya gitu, sama buku-buku non fiksi, buku-buku pelajaran gitu. Nah, eh, akhirnya eh, insting untuk kembali ke dunia kecantikan itu muncul kembali ketika saya buka-buka arsip-arsip lama gitu. Ya ampun, dulu tuh kebetulan kan saya tuh dulu ikut sekolah Sidesco ya, sekolah spa. Jadi sekolah sertifikasi profesional untuk spa internasional gitu. Jadi macam-macam banget gitu yang dipelajari itu, dari mulai kandungan botani gitu ya. Ini tuh ekstrak ini untuk apa, terus bisa diekstraksi dengan cara bagaimana, terus terus kemudian eh diajarin juga bagaimana membuat eh, resep dan menjadikannya tuh bahan industri gitu, bisa dijual gitu ya. Gimana caranya bisa dijual. Nah, terus saya mikir gitu, eh, ini bisa nggak ya diceritakan gitu ke orang banyak gitu tanpa tanpa jadi membosankan gitu. Kan kalau biasanya orang baca yang sifatnya botanikal gitu, botanikal, resep-resep jamu-jamuan tuh orang tuh bosen gitu ya. Anak sekarang kayaknya nggak relate gitu. Kayaknya kalau dimasukin intrik dalam fiksi kayaknya menarik gitu. Nah, itu mulai saya riset,
Kalau untuk buku-buku sejarah, oh, banyak banget ya. Saya lupa sih daftar-daftar bacaannya, referensi bacaannya. Cuman kalau untuk buku-buku kecantikan, yaitu tadi dari SOP-nya Puspita Marta Indonesia, Sari Ayu ya. Terus kemudian buku jamunya Bu Retno Sulistyowati. Terus eh dari pengetahuan-pengetahuan selama saya menggeluti industri kecantikan aja gitu. Kan dulu sempat bikin eh packing kosmetik ya, kosmetik. Jadi tahu banget gitu dalamnya tuh seperti apa, kandungannya apa, terus bagaimana cara menjualnya. Nah, terus pengalaman-pengalaman itu berangkat dari gelisahnya saya ketika dulu punya klinik gitu. Rata-rata orang yang datang tuh memang kan pengen cantik ya, kepengen cantik dalam arti bagaimana eh, secara instan gitu, secara instan. Dan kayaknya edukasi soal yang herba-herba ini malah kayaknya nggak terlalu banyak digubris orang gitu. Kenapa? Karena memang komodifikasi yang beredar di pasaran itu yang menggambarkan bahwa perempuan cantik itu ya berarti putih, berarti kulitnya tanpa jerawat gitu. Kayaknya memang ada yang harus diubah dengan itu karena kulit sehat itu tidak selalu harus berwarna putih dan terang gitu ya. Nah, dari berangkat dari kegelisahan itu akhirnya saya mikir kayaknya butuh deh tulisan salah satu yang jadi legacy saya nanti sebagai sebagai eh, yang pernah bergelut di industri kecantikan, bentuk novel fiksi yang bicara masalah industri kecantikan gitu. Nah, akhirnya si riset-riset yang udah lama saya simpen ini saya tuliskan ulang gitu dalam narasi fiksi gitu. Caranya gimana? Bentuknya ya bikin outline gitu. Bikin outline, hasil risetnya dikisahkan, diceritakan perlahan-lahan tanpa tanpa apa ya sifatnya membosankan gitu ya. Kalau yang resep-resep gitu kan, yang kimia-kimia gitu orang bosen gitu. Oh ya dari dialog gitu. Bahwa ternyata ekstrak mahkota dewa tuh ini loh untuk ini, terus gaji beling itu untuk apa loh gitu. Eh Kebetulan yang jadi apa ya testimonialnya Borasi itu ada Teh Suryadinata. Beliau selesai baca tuh langsung kontak gitu cerita bahwa ya aku tuh kayak kayak jadi tahu gitu oh, eh, daun ini daun itu terus ekstrak ini ternyata fungsinya untuk itu gitu ya. Di luar ekspektasi saya ternyata itu jadi hal yang menarik gitu untuk orang-orang gitu yang baca padahal tadinya sih niatnya ya sebatas jadi background aja gitu si penelitian-penelitian ini gitu itu sih Priska. Oke, berarti memang cukup banyak buku yang dijadikan apa ya referensi itu ya untuk penunjang novel ini ya Teh. Lumayan lumayan. Hmm. Oke, mungkin biar lebih interaktif dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau bertanya, silakan barangkali Teh Novita, Kak Ayu, Kak Sarah, Kak Fansi, Kak Indri, Kak Salima, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau misalkan berbagi pengalaman tentang tadi ya tentang industri kecantikan, tentang trauma juga misalkan tentang pergulatan batin boleh di-share di sini gitu. Oke, sambil nunggu dari teman-teman mungkin mau tanya ke kedua-duanya deh, ke Teh Tiwi dan Teh Pogi. eh Setelah buku ini terbit, apa sih respon dari masyarakat atau pembaca yang paling membekas dari Teh Tiwi maupun Teh Pogi? Mungkin dari Teh Tiwi dulu deh. Ya, paling ini ya, tadi teman-teman suka nanya, ini kejadian yang nyatanya yang mana nih, gitu. Dan Hmm. memang selalu muncul dari setiap orang yang baca novel aku ya. Termasuk dulu itu, nah cuman mungkin kadang suka bingung juga. Kan aku itu menulis novel itu ada yang fiksi, ada yang kenyataan ya. Dan dulu tuh menulis novel di Terbakar Delusi, itu menceritakan tentang
ibu yang meninggal karena kanker. Padahal waktu itu ibu aku sehat-sehat saja, baik-baik aja gitu ya. Dan nggak tahu kenapa, ya pada waktu itu juga ada yang nanya, Tiwi ini beneran ibu kamu meninggal karena kanker? Aku jawab, enggak kok ibu aku sehat aja, itu kan fiksi. Nah beberapa tahun kemudian Nah, gitu ya, di tahun lalu ternyata ibu aku itu benar-benar sakit kanker dan meninggal karena kanker. Jadi entah kenapa ya, apakah novel itu bisa menjadi doa, kata-kata adalah doa, aku tidak tahu. Cuman ada sih ya kenyataan-kenyataan seperti itu ya. Makanya kenapa kadang di novel pun selain curhat gitu, aku memiliki harapan tertentu dan itu suka aku wujudkan di dalam novel. Jadi kalau misalnya punya mimpi nih, sebetulnya pengen lanjut studi ke luar negeri, aku tulis saja seperti itu, atau pengen jadi yang lain-lain seperti itu, karena ternyata ada hal-hal yang cuman hayalan itu bisa jadi kenyataan. Dan itu pertanyaan orang juga, termasuk kemarin itu aku habis ke sebuah acara gitu ya, ada dua temanku yang baca buku terus langsung, wah tapi ini beneran nih kenyataan kayak gini, wah parah banget gini-gini. Padahal ya itu fiksi gitu ya, tapi mereka sudah beranggapan bahwa itu kenyataan yang dihubungkan dengan aku sendiri. Kenapa gitu? Karena memang hmm, setiap novel aku itu tokoh utamanya perempuan dan dari sudut pandang orang ketiga, tapi yang diceritakan tentang perempuan itu aja. Jadi seolah-olah memang yang terhighlight adalah sosok perempuan, dan mungkin kan orang sering mengasosiasikan ya penulis dengan ceritanya ya. Makanya ketika dibaca apalagi sangat obvious, orang selalu menganggap bahwa itu cerita asli dan selalu mengkonfirmasi itu, bahkan berargumen atau menyatakan pendapat dengan apa yang terjadi di novel itu, padahal itu fiksi gitu ya. Seperti itu. ya mungkin itu karena ceritanya terlihat sangat nyata gitu. Nah, iya. Jadi "Oh, ini mah kayaknya cerita Teh Tiwi deh gitu. Sampai kayak gitu, gitu. Nah, kalau Teh Fogi sendiri gimana nih Teh? Reaksi pembaca atau masyarakat saat eh, terbitnya buku Borasing ini? Eh, Respon yang paling ini sih, yang paling menarik gitu, ya, ya itu ya yang dari Telita itu. Pertama kan dikasih dulu draftnya gitu. Komen menariknya itu jadi pengen saya dokumentasikan gitu, makanya jadiin testimoni belakang. Hmm. Terus eh apa ya kalau respon, karena mungkin menggambarkan Foggy banget gitu, jadi orang juga nggak aneh gitu ya begitu. Udahlah gitu novelnya terbit. Cuman satu yang jadi ini saya tuh apa ya istilahnya, senang banget gitu novelnya terbit tuh. Pertama karena ini terbit indie gitu ya, terbit indie dengan semangat gitu, semangat indie dari mulai bikin DIY gitu ya, sampai distribusi, sampai penjualan, terus melibatkan banyak teman-teman. Terus ini juga covernya dibikin sama anak saya yang bungsu gitu. eh Apa namanya? Dia dari lukis sendiri, terus di digitalize gitu sama teman-teman di Avintan. Jadi kayak apa ya? Kayak ini jadi legacy aja gitu, jadi warisan aja, seneng gitu karena melibatkan anak gitu di dalam karya saya gitu. Itu paling yang menariknya, apalagi ya? Belum jauh karena masih bulan apa ya kita launch tuh, April Bulan mungkin ya, April sebelum ya Teh? sesudah Lebaran. Ya ya, sesudah Lebaran ya baru. Jadi belum ada respon-respon lagi. Ini ulasan-ulasan juga masih nunggu sih kita. Oke, berarti teman-teman di sini nih yang penasaran dengan cerita dari Borasi, kemudian dari Obsesi Sunyi, mungkin nanti bisa beli bukunya ya di untuk Obsesi Sunyi bisa menghubungi Teh Tiwi dan untuk Borasi bisa menghubungi Evington Store ya Ya Teh betul. Pogi. Oke. Nah, teman-teman gimana nih? Ada yang mau ber berbagi cerita atau bertanya? Masih ada? Masih hadir teman-teman? Masih grogi. Masih masih ada, masih bingung gitu, masih mencerna itu tadi pemaparan dari Teh Boki dan Teh Tiwi. Nah, sambil menunggu mungkin ya, ini pertanyaan untuk berdua juga. Eh, saya tuh melihat ada sedikit
kesamaan pandangan gitu ya tentang perempuan yang di cerita ini sebagai penyintas dari trauma atau apa ya trauma keluarga pengasuhan gitu ya. Apakah kalian merasa sastra hari ini juga sudah mulai memberi ruang yang lebih terbuka gitu ya bagi tokoh perempuan dibanding beberapa dekade lalu? Terus tadi masalah-masalah apa ya yang tabu gitu ya sudah mulai terbuka gitu untuk perempuan gitu. Mungkin bisa beri komentar dari Teh Tiwi terlebih dulu. Oke, sepertinya sudah banyak sih Hmm, Priska ya untuk novel-novel yang berani menyampaikan berbagai fenomena. Cuman pada kenyataannya yang ditulis itu tidak selalu ya sejalan dengan yang ada di realita. Kalau di realita pun banyak juga perempuan yang sudah fight mandiri dan bisa menjadi dirinya sendiri seperti apa yang mereka inginkan. Cuman memang tidak semua gitu. Realitanya banyak perempuan yang masih takut, yang masih khawatir, yang masih ragu-ragu dengan dirinya sendiri, dengan cita-citanya, dengan keinginannya, termasuk juga benturan-benturan dari lingkungan keluarga dan sebagainya. Jadi ya itu masih masih ada sih sampai sekarang dan yang saya lihat pun di kenyataannya ya sistem yang ada di lingkungan kita seringkali masih tidak berpihak kepada perempuan gitu. Di lain sisi mungkin untuk ekonomi menengah ke atas banyak yang sudah setara ya, laki-laki perempuan setara baik dalam menyampaikan pendapat, dalam kehidupan, dalam berkarir, tapi tidak menutup kemungkinan dan banyak juga perempuan-perempuan mungkin di beberapa fragmen yang lain yang ketika mereka sudah menikah, mereka tidak bisa menjadi dirinya sendiri, yang dalam berbagai hal mereka banyak mengalah karena ya faktor tadi tekanan keluarga, orang tua, suami, dan lain sebagainya. Jadi memang ya sepertinya harus semakin disebarluaskan dan semakin diratakan ya karena ya tidak semua orang memiliki pemahaman bahwa perempuan juga punya suara dan kesetaraan untuk mengejar apa yang mereka impikan tidak terlepas apapun statusnya baik sebagai seorang anak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri atau sebagai seorang apapun ya harusnya tetap perempuan adalah sebagai individu yang memiliki kemerdekaan dan memiliki kuasa penuh atas dirinya sendiri. Seperti itu. Baik, kalau menurut Teh Fogi bagaimana nih? Kalau menurut saya tuh pasti berbeda ya, berbeda sekali gitu. Eh, Perempuan dulu gitu menuliskan karya di zaman dulu dan sekarang gitu ya, tantangannya pasti berbeda gitu. Ini dirasakan ketika waktu kami dari Sindikasi Aksara waktu itu bikin antologi cerpen perempuan. Respon pembaca itu ketika di-share gitu si karyanya, pembaca tuh banyak yang merespon seperti ini kayak kalau misalnya dalam kondisi seperti itu kenapa nggak kabur aja, kenapa nggak membalas aja gitu. Berarti kan sebetulnya ada pergeseran ya, pergeseran perlawanan dari perempuan gitu terhadap konflik yang menimpa dirinya gitu. Nah, meskipun problem perempuan hingga saat ini tuh masih banyak gitu ya, banyak sekali. Bahkan kayaknya menjadi kayak apa ya, turun temurun jadi warisan budaya gitu bahwa misalnya perempuan tidak boleh menyuarakan pendapat atau malah kalau dalam politik tuh kursi untuk anggota legislatif perempuan masih sedikit gitu ya. Terus juga pemimpin perempuan masih jarang gitu. Tapi di lain pihak juga kayaknya keterbukaan terhadap isu-isu ini sudah tidak ada gitu ya, udah mulai nggak relevan. eh Tantangannya saat ini mungkin karena kemajuan zaman gitu semakin semakin rumit
eh, semakin kompleks, tantangannya pun semakin kompleks itu. Misalnya kayak di dunia digital, tantangan untuk perempuan juga makin banyak kan gitu. Kayak kekerasan berbasis gender online gitu ya. Kayak apa ya namanya, pornografi di sosial media gitu, di yang mengeksploitasi perempuan gitu. Jadi tantangannya bergerak dan berubah sesuai semangat zaman gitu, akan terus berubah gitu. Meskipun yang dulu-dulu kayak perempuan tuh ya harus menikah, kalau pilihan untuk menikah dan tidak menikah itu kayaknya kalau perempuan memilih tidak menikah jadi sesuatu yang eh, di stigmatize gitu ya, untuk dia gitu. Atau malah nggak mau punya anak misalnya, child free. eh Ya, itu kan banyak pertimbangan ya. Orang yang child free juga akan dia mempertimbangkan persoalan ekonomi gitu. Hari gini punya anak misalnya gitu. Ya kadang memang masih masih jadi sesuatu yang sulit untuk dilawan gitu untuk kaum perempuan gitu. Itu sih mungkin ya. Tapi di satu sisi di banyak hal udah mulai berubah banyak. Ya betul. Keterbukaan media juga membuat semakin bebas gitu ya untuk perempuan menyuarakan hak-haknya Iya, itu. Mm. Nah, masih nyambung juga nih, mungkin ke tema dari kedua novel tentang standar kecantikan ya, industri kecantikan saat ini. Nah, menurut Teh Pogi dan Teh Tiwi, gimana sih standar kecantikan itu berkaitan dengan relasi kuasa sehingga membuat perempuan apa ya, sehingga hal tersebut bisa merampas otonomi perempuan itu, otonomi tubuh perempuan itu sendiri. Boleh mungkin diceritakan Teh Teh Pogi atau Teh Tiwi? dulu dulu. Teh Pogi dulu. Eh, jadi eh, komodifikasi. Jadi ini tuh kompleks ya persoalan industri kecantikan tuh. Datang dari budaya gitu. Konstruksinya datang dari budaya yang menganggap bahwa ya itu tadi perempuan yang kulitnya lebih terang, lebih langsing itu cantik gitu. Hmm, jadi kalau misalnya dia tidak memenuhi standar itu, dia akan merasa insecure gitu. Itu kan sesuatu yang sebetulnya dibikin sama industri dan diwariskan turun temurun gitu dari dulu sampai sekarang. Nah, siapa yang diuntungkan? Ya tentunya industri gitu. Karena kan jadi makin marak industri pemutih wajah gitu, pelangsing tubuh gitu ya. Tapi kan edukasi soal kulit sehat, tubuh sehat gitu ya, yang sesuai dengan istilahnya pedoman kesehatan gitu, itu malah tidak muncul gitu. Nah, eh, ini kayaknya memang di apa ya, dibiarkan karena memang kepentingan kapital gitu, kepentingan industri pemilik modal besar. eh Bahkan kadang-kadang kita secara tidak sadar kita tuh cantik sebetulnya bukan karena kita kepengen cantik gitu, tapi biasanya memang untuk dilihat untuk orang lain gitu. Saya misalnya menggunakan ini, aduh nggak enak dilihat orang, akhirnya saya pakai bedak karena memang apa hinyai misalnya, terus eh, apa ya, kayak belum mandi gitu. Padahal kan sebetulnya punya kuasa atas tubuhnya ya gitu, perempuan. Kecuali memang itu konsen dari dia, ya saya ingin cantik, saya ingin terlihat sehat gitu ya. Memang ini apa namanya, atas kesadaran dari diri sendiri gitu. Bagaimana relasi relasi kuasa bergerak gitu dalam industri kosmetika, tentu besar banget gitu. Dimulai dari kepemilikan modal gitu ya, dimulai dari industri besar gitu, yang tentunya dapat untung sangat besar gitu dari insekuritas perempuan-perempuan ini gitu. Terus kemudian yang diuntungkan ya siapa lagi kalau patriarki gitu ya, laki-laki, kebanyakan laki-laki itu di industri ini, karena ini tuh turun temurun. Kadang mereka pun tidak sadar gitu bahwa budaya ini juga mereka serap gitu, bahwa perempuan istri itu harus cantik di depan suami di rumah gitu, cantiknya tuh punya standar-standar tertentu gitu ya, harus wangi, harus begitu begitulah. Itu mungkin kalau versi aku, Priska.
Ya, ini mungkin nyambung juga ya dengan pertanyaan dari Kak Ayu Fauzia tentang sejauh mana sih tantangan perempuan dalam hal perkembangan industri kosmetik pada kondisi ekonomi sekarang ini. Tadi nyambung juga dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Teh Pogi. Kemudian kalau dari Teh Tiwi sendiri nih, tanggapannya gimana tentang industri kosmetik atau kecantikan, atau standar kecantikan perempuan saat ini? Sepakat sih sama Teh Fogi ya, karena mau nggak mau dari dulu kan ya antara laki-laki dan perempuan itu seperti ada pertukaran ya. Laki-laki mencari wanita yang cantik, perempuan mencari laki-laki yang kaya gitu kan. Jadi kenapa perempuan harus jadi cantik supaya dia bisa mendapatkan laki-laki yang kaya? Karena laki-laki yang kaya itu bisa memenuhi segala aspek kebutuhan dia tanpa dia harus pusing. Semakin perempuan itu cantik, semakin banyak laki-laki yang ngantri. Begitupun kan, semakin laki-laki itu kaya, dia tinggal pilih perempuan manapun, ya perempuan mau aja lah, mau dia istrinya satu, dua, tiga, atau simpanannya lima, tapi kalau kehidupan dia lebih makmur dibandingin sama perempuan yang punya suami satu kan why not gitu ya. Jadi ya aku merasa bahwa ya banyak faktor, banyak hal yang buat akhirnya perempuan ingin menjadi cantik karena secara sebenarnya ada fenomena ya antara realita antara patriarki dan juga antara ya ini ada yang namanya feminin dan maskulin energi lah gitu ya kan sekarang banyak juga di media atau di mana-mana yang menyebut ya kita harus feminin laki-laki maskulin ya otomatis itu juga membentuk pola pikir kita sebagai seorang perempuan dan ini juga kalau misalnya mau diperdebatkan masih jadi diperdebatkan sih kalau misalnya nanya ke perempuan kalau misalnya harus setara apakah kamu mau misalnya dalam rumah tangga 50-50 gitu ya atau dan lain sebagainya gitu. Ini kan masih menjadi persoalan karena sampai sekarang pun perempuan lebih suka dinafkahi kan dibandingkan dia harus bekerja juga bekerja sama dengan finansial yang sama dengan laki-laki gitu. Nah, ini tuh seperti sebuah pertukaran aja sih ketika perempuan berusaha menjadi secantik mungkin dan laki-laki sekaya mungkin gitu ya. Itu adalah pertukaran tersebut dan fenomena ini juga kompleks itu kembali kepada masing-masing. Tapi memang kalau pada akhirnya industri mencari keuntungan untuk hal itu ya jelas ya seperti itu. Cuman kalau yang saya kontemplasikan dari fenomena ini adalah saya melihat bahwa kecantikan itu kan bukan cuma fisik ya. Kecantikan itu ada kecantikan dari jiwa, kecantikan intelektual, dan lain sebagainya. Ada orang cantik tapi ngebosenin gitu kan, bosan juga. Ya dia secara look good, tapi kalau diajak debat, diajak diskusi, mungkin gak nyambung gitu. Ngebahas politik gak nyambung, ngebahas apapun gak nyambung yang dia tahu. Cuman cara menyenangkan laki-laki, mungkin itu aja gitu ya. Tapi mungkin ada perempuan yang dia selain merawat diri, tapi dia juga baca banyak buku, dia berpendidikan tinggi dan lain sebagainya, itu juga nilai tambah. Jadi sebenarnya kalau menurut aku kecantikan itu adalah sebuah hal yang ya maksudnya kita nggak bisa menafikan juga ya kalau ada orang yang satu merawat diri dan satu tidak pasti kita lebih nyaman bergaul dan berteman dengan orang yang merawat diri kan tapi poinnya harus lebih luaskan lagi gitu bahwa sebagai seorang perempuan sebisa mungkin kita terus mengembangkan diri supaya kita punya value-value yang lain selain tadi mungkin yaitu ya pendidikan intelektual dan lain sebagainya sehingga kalau misalnya kita ada permasalahan, kita juga bisa menghandle diri kita sendiri dan kita bisa menjadi perempuan yang bebas gitu. Kalau misalnya kita cantik fisik ketika kita disakiti laki-laki kan kita tidak berdaya gitu secara ekonomi ya kita kalah dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berusaha cantik sesuai versi kita juga ya, tidak harus cantik yang putih dan lain sebagainya karena cantik itu relatif, yang penting kita berusaha merawat diri sebaik yang apa yang kita bisa. Di lain sisi kita juga punya kemampuan untuk menghasilkan uang, kemampuan untuk hidup mandiri, ya hidup kita akan baik-baik aja. Pada akhirnya kita tidak akan mencari validasi hanya sebatas kecantikan fisik saja gitu. Tapi kita mampu menghadapi dunia ini dan kita punya pilihan yang lebih luas. Karena kita bisa lebih memilih karena kita punya kemampuan itu. Gitu. Setuju banget nih sama statementnya TTW. Benar sih ketika standar kecantikan pada masa ini gitu ya, banyak apalagi sekarang di sosial media skincare dan terus
dengan cepat berganti gitu ya. Kemudian standar kulit, warna kulit, terus bentuk badan gitu ya. Tapi ketika kita sudah berdaya, memiliki apa kemampuan untuk menghidupi diri sendiri gitu. Itu itu lebih baik gitu daripada kita fokus untuk mencari validasi secara fisik saja gitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Fansi Nabila. Apa saja yang bisa dilakukan perempuan dalam merubah paradigma bahwa perempuan cantik itu harus berkulit putih, langsing, dan sebagainya? Mungkin dari Teh Fogi terlebih dahulu. Ya. Em, se- bisa bisa lewat apa ya? Sekarang tuh kan banyak KOL yang memang membicarakan masalah kecantikan, tapi dengan apa ya? Dengan versi dirinya sendiri gitu, versi dirinya. Kalau misalnya nih, kemarin tuh aku lihat beberapa KOL-nya Wardah itu ada yang dari Papua gitu ya, ada yang dari Timur gitu ada. Ya karena memang versinya dia ya eh, berkulit gelap gitu. Terus kemudian standar tubuh ya langsing atau eh, curvy misalnya. Itu tuh sesuatu yang dibikin oleh industri kan. Nah, sekarang tuh mulai muncul eh apa ya namanya iklan-iklan yang tidak hanya mengutamakan model-model yang langsing dan berkulit putih gitu. Oh, aduh punten. Eh, terus kayaknya perlu apa ya key opinion leader, terus juga tokoh-tokoh masyarakat gitu, atau ya perempuan-perempuan yang memiliki suara di media digital, media cetak gitu ya, untuk menyuarakan ini gitu. Ya cantik versi mereka sendiri. Tadi bener kata Tiwi. Hmm, orang sekolah tinggi, terus orang punya pencapaian apa gitu ya. Itu kan kalau dulu tuh suka ada istilah, kamu tuh jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti susah merit gitu. Nanti nggak ada yang mau gitu. Jangan jangan terlampau ambisius, nanti nggak ada yang mau sama kamu laki-laki jadi takut sama kamu gitu. Sebetulnya kayak itu tuh yang perlu konstruksi yang perlu memang kita ubah gitu. Ya, ya kenapa kenapa nggak boleh gitu? Toh juga saat ini kan kita punya punya hak yang sama gitu untuk mengenyam pendidikan gitu untuk mencapai sesuatu yang laki-laki punya ya perempuan juga bisa gitu mencapai itu gitu. Kayaknya nggak ada hubungannya antara cinta gitu antara relasi hubungan dua manusia gitu ya dengan pencapaian-pencapaian gitu yang sifatnya material gitu. Itu mungkin ya salah satunya dengan banyak menyuarakan itu. Tapi saat ini juga kayaknya udah mulai banyak sih ya iklan-iklan kayak di Wardah, terus aku lihat di Emina yang mulai menyuarakan narasi tubuh, mencintai tubuh versi dirinya sendiri gitu. Itu mungkin kalau dari aku. Hmm. Oke, emang ya sekarang tuh tadi ya di sosial media tuh kayak ada dua sisi. Ada dua sisi. Di sisi lain ada yang masih menyuarakan apa ya standar kecantikan. Nih tadi harus kulit putih, harus langsing. Tapi di sisi lain juga banyak kok sekarang perempuan yang sudah menyuarakan cantik versi dirinya gitu ya. Nah, menurut Teh Tiwi ini gimana komentarnya untuk pertanyaan ini? Yang tadi tuh kalau perempuan harus cantik, langsing, dan lain-lain ya. Mm-mm. Apa yang bisa dilakukan perempuan untuk mengubah paradigma itu gitu? Hmm, sebenarnya mah kalau mengubah pasti itu PR yang berat ya, gitu ya. Tapi memang tadi sudah sekarang banyak sih versi perempuan cantik itu tidak harus putih, tidak harus apa dan lain sebagainya. Cuman kita bisa mulai dari diri diri kita sendiri aja gitu. Hmm. Dan kita nggak bisa ngelihat satu sisi itu dari satu sudut pandang negatif atau benar-benar negatif atau benar-benar positif gitu karena segala sesuatu itu ya karena saya orangnya suka relatif gitu ya. Saya lihat kalau misalnya orang kenapa sih harus langsing misalnya nggak harus langsing juga, tapi langsing itu kan berkaitan sama kesehatan juga ya. Dan kalau misalnya terlalu berat badan kan itu bisa berdampak pada kesehatan juga. Jadi
aku tuh melihatnya itu sebagai gaya hidup gitu, dibandingkan melihatnya kecantikan dan lain sebagainya, tapi lebih ngelihatnya lifestyle. Kalau misalnya kita suka berolahraga, kemudian juga ya kita punya badan yang lebih ideal, itu bisa mengurangi resiko penyakit. Kenapa enggak? Misalnya kita punya lifestyle untuk punya badan yang lebih ideal, karena itu untuk jangka panjang kita. Atau misalnya kenapa tampil dress up atau ya tampil berusaha lebih baik ya mandi dulu misalnya kita dandan dulu dan lain sebagainya itu lebih penting karena kita pun kalau misalnya melihat orang kan yang satu tampil oke yang satu enggak pasti kita lebih nyaman sama yang tampilnya lebih oke jadi itu lebih pada bagaimana sih kita membuat diri kita itu lebih nyaman jadi kalau misalnya ada standar kecantikan standar apa sebagainya kalau aku melihatnya tuh mempertimbangkan lagi apakah itu berdampak positif untuk aku atau enggak. Kalau misalnya itu terlalu berlebihan sampai harus mengeluarkan banyak uang dan itu nggak make sense ya, nggak perlu gitu ya kalau memang ekonominya tidak mumpuni. Jadi bisa lebih menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan gitu. Dan memang sih media, kalau tadi Tevogi sempat singgung juga itu berpengaruh ya. Jadi kayak beberapa waktu lalu aku juga sempat nonton tayangan gitu. Di India tuh sempat ada produk kecantikan yang promosikan wanita harus cantik dan lain sebagainya. Akhirnya itu iklannya sangat berdampak. Banyak perempuan-perempuan yang insecure berkulit hitam, mereka cari yang kulit putih karena dianggap yang kulit putih itu lebih penting. Akhirnya jadi trouble gitu. Tapi aku merasa kalau misalnya perempuan-perempuan atau ya yang sudah lebih teredukasi dan lain sebagainya, pasti mereka bisa melihatnya lebih jernih gitu. Yang jadi trouble adalah kalau misalnya perempuan-perempuan yang memang mereka butuh edukasi lebih. Jadi ketika melihat sebuah fenomena itu dimakan mentah-mentah gitu. Nah ini juga penting sih buat ya eh, menjaring lebih luas lagi karena aku rasa sih nggak mungkin ya semua orang tuh terprovokasi atau semua orang itu bakal bijak gitu jadi emang gimana pribadinya masing-masing gitu seperti itu sih jadi itu dampaknya tergantung dari pendirian masing-masing tapi media juga punya peran yang penting makanya perlu kebijaksanaan lah ya dari berbagai pihak untuk mendefinisikan cantik itu apa gitu. Oke, mungkin kalau aku rangkum ya, jadi untuk mengubah paradigma tentang standar kecantikan itu sebenarnya dari diri kita sendiri dulu gitu ya. Kita harus bisa mengubah mindset bahwasanya kita tampil cantik, tapi tampil rapi, kemudian tampil sehat itu juga untuk diri kita sendiri gitu. Bukan untuk memenuhi standar orang lain gitu ya, Teh. Ya Ya, bisa. kurang lebih begitu. Ya. Ya, makasih sama-sama. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya Baik. lagi atau berkomentar sebelum kita ke segmen terakhir? Nampaknya sudah cukup ya pertanyaan dari teman-teman. Nah, terakhir mungkin ada closing statement dari Teh Tiwi dan Teh Fogi untuk menjadi pemungkas dari diskusi kita malam ini. Barangkali juga ada pesan untuk perempuan-perempuan di luar sana yang tangguh gitu ya, yang sedang berjuang dan juga sedang eh, menyembuhkan lukanya dan juga sedang eh, belajar untuk menerima dirinya sendiri gitu. Mungkin dari Teh Pogi terlebih dahulu. Ya. Hmm. Kalau dari saya, eh, khusus ya untuk perempuan yang saat ini sedang struggle gitu, sedang mengalami sesuatu yang apa ya menguncang hidupnya, tetap berpegang teguh kepada diri sendiri, terutama gitu ya, karena bagaimanapun setiap manusia ketika mengalami pasang surut gitu, ketika apa ya dihadapkan pada banyak cobaan atau trauma gitu, itu selalu ada sedikit cahaya yang ada dalam hati, dalam batin manusia gitu. Hanya memang ketika kita mengalami sesuatu yang sifatnya luka batin,
kita hanya fokus ke luka batin kita gitu. Tapi kita nggak fokus pada kekuatan yang kita miliki gitu. Padahal itu ada, cuman nggak pernah kita tengok gitu, nggak pernah kita coba sapa gitu di dalam diri kita gitu. Jadi kalau menurut saya setiap perempuan baik itu penulis gitu ya, baik itu di profesi apapun gitu, eh selalu melihat versi terbaik dari diri kita gitu. Karena itu pasti ada. Setiap trauma, luka di masa lalu itu ada sembuhnya gitu. Itu ada satu fase sembuh. Jadi kita akan menuju ke sana gitu, akan menuju ke kesembuhan gitu. Jadi terus bergerak, terus menguatkan diri dan terus mencari cahaya itu gitu di dalam diri kita gitu. Karena saya yakin setiap manusia diciptakan alat penyembuh dalam dirinya gitu untuk menyembuhkan luka dan trauma. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Teh Bogi. Silakan Teh Tiwi. Ya, kalau dari aku sih, untuk para perempuan ya tetap semangat, harus memiliki mimpi dan mengejar mimpi itu sebisa mungkin, jangan pernah menyesal gitu, karena ya jangan menyesal karena tidak pernah mengejar mimpi, lebih baik kita berdarah-darah untuk mengejar mimpi itu, dan kita harus siap untuk melawan berbagai hambatan dan tantangan. Gitu sih, karena saya juga orangnya suka bermimpi ya, dan banyak, mungkin gak cuma satu hal yang dulu cuma jadi mimpi tapi pada akhirnya bisa menjadi kenyataan. Mungkin buat banyak orang itu hal sederhana, tapi kan kadang diukur itu bukan dari apa yang kita capai ya, tapi dari mana kita mulai. Kalau langkah kita nol, pada akhirnya kita sampai ke 10, itu adalah sebuah pencapaian gitu kan. Dibandingkan dengan orang yang udah di level 10, dia naik ke 12 gitu. Jadi hargai setiap langkah yang dicapai, yakin bahwa apapun yang kita impikan, apalagi kalau itu baik, bisa menjadi kenyataan, dan kadang keyakinan itu bisa mengalahkan berbagai hal ya. Jadi ayo kita berani sama-sama mengejar mimpi. Novel-novel yang aku buat juga selalu menyimpan mimpi-mimpi itu. Jadi buat teman-teman juga, kalau selama ini banyak hal-hal yang terpendam nih atau belum terwujudkan, mungkin salah satunya bisa diungkapkan lewat tulisan ya. Semoga itu bisa menjadi manifestasi doa dan juga harapan di masa depan gitu. Dan pokoknya tetap semangat buat kita semua. Doa terbaik, dan jangan putus asa, maju terus pantang mundur. Semangat. Semangat, siap. Makasih Teh Tiwi, Teh Bogi. Terima kasih ya, malam ini kita banyak dapat insight nih dari kedua novel dan juga dari pengalaman kedua penulis ternyata ya. Sebelum kita tutup, mungkin kita dokumentasi terlebih dahulu ya. Boleh Boleh, boleh. open kamera yang masih hadir. Teh Novi, Kak Indri, Kak Iyas, Kak Ayu, Kak Sarah. Mungkin bisa open kamera untuk kita sesi dokumentasi terlebih dahulu. Udah siap? Kita mulai aja ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mungkin sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Teh Fogi dan Teh Tewi. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan bertahan sampai sekarang ya. Tak terasa sudah di penghujung acara. Semoga ruang diskusi kita malam ini mendorong kita untuk terus belajar, membaca, dan memberi tempat yang beragam bagi pengalaman perempuan ya. Oke, saya Priska Marsila pamit undur diri. Sampai jumpa di sharing bersama Bicara Passion berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.
Nah, makasih Makasih Teh Tiwi, Fogi, Priska. See Priska. semuanya.